reklamasi. Karena kita mau mencegah banjir. Ya kemarin-kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meludah, dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ruhut Sitompul meyakini hingga saat ini janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 tidak ada yang berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan ia berani katakan tidak ada yang dipenuhi oleh ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkena reshuffle itu. Kendati program rumah DP 0 rupiah sudah ada perwujudannya, akan tetapi proyek yang digembar-gemborkan oleh Anies Baswedan Ruhut cermati malahan membuat pihak kontraktor babak belur lantaran target keterisiannya hingga kini tidak maksimal. Oleh karena itu, banyak pemilih yang termakan janji kampanye Anies Sandi dan saat ini menyesal telah memilih rival Ahok Jarot tersebut dalam kontestasi Pilkada DKI 2017 lalu. Tanggapan saya mudah saja. Nyatanya kontraktornya babak belur. Jadi mereka sempat dengan janji-janji manis, mereka pusing kok sekarang. Jadi rumah 0% itu bisa dikatakan gatot alias gagal total, kata Ruhut Sitompul saat berbincang di kanal YouTube Tagar TV diunggah pada Minggu 26 Juli 2020. Kemudian pria yang kian tersohor berkat aktingnya dalam memerankan tokoh Poltak itu menyinggung distribusi bantuan sosial untuk warga DKI terdampak COVID-19 hingga kini tidak merata. Mau yang mana lagi? Bantuan per kecamatan mana? Kekelurahan, RT, RW mana? Semuanya menunggu, ucapnya. Ruhut justru menantang balik janji apa yang sudah Anies Baswedan realisasi usai menduduki kursi DKI 1. Sebab reklamasi yang secara nyata diperangi saat kampanye pun belakangan malah dijalankan dengan dalih perluasan daratan. Menurut dia, Alexis juga tidak benar-benar ditutup, hanya berganti kedok. Saya mau tahu mana janji-janji dia yang sudah terpenuhi. Enggak ada. Kemarin masih ada yang bilang oh reklamasi, sekarang reklamasi dia lakukan juga. Jadi sudah tidak ada janji-janji yang dipenuhi. Gak ada, saya berani katakan itu fakta, ucap bekas politikus Demokrat tersebut. Lantas, Ruhut menyinggung program OKOC yang menjadi andalan Sandiaga Uno pun memiliki nasib serupa. Sebab memang tidak mudah menjalankan bisnis melawan pionir yang lebih dahulu telah berdagang. Jualan-jualan dia mana ada yang gak gatot, itu fakta kok. Belum lagi Sandiaga Uno, OKOC-nya mana? Bisa menyaingi yang lebih dahulu sudah berjalan, gak mudah, ucap Ruhut Sitompul. Sebelumnya masih dilansir dari tagar.id, Ruhut Sitompul mengatakan pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini menyesal. Ruhut bahkan meyakini Anies Baswedan mulai ditinggalkan oleh pemilihnya lantaran kebijakan reklamasi di kawasan Ancol. Saya mengerti mengapa kalian kecewa, kata Ruhut Sitompul kepada Tagar TV, Jakarta, Kamis 23 Juli 2020. Akhir Februari 2020, Anies menerbitkan izin perluasan dunia fantasi dan Taman Impian Jaya Ancol Timur, masing-masing 35 dan 125 hektar. Menurut Ruhut, kebijakan ini bertentangan dengan janji politik Anies yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta pada pemilihan gubernur atau Pilgub 2017. Ibarat meludah, lalu dia menelan ludahnya kembali. Itulah seorang Anies hanya pintar bermain kata-kata, ucapnya. Pengacara yang pernah berkantor di Partai Demokrat ini mengaku pernah berbincang dengan nelayan di Teluk Jakarta. Mereka, kata dia, merupakan pemilih Anies ketika Pilgub. Mereka ini kecewa, ujar Ruhut. Bekas politisi Golkar ini berpendapat masyarakat semakin cerdas. Wajar kepercayaan mereka kepada Gubernur Jakarta luntur akibat kebijakan yang bertentangan dengan ucapannya.
Pemimpin itu yang diingat oleh rakyat adalah omongan cakapnya, ujarnya. Ruhut berkata, sebagian masyarakat memilih Anies di Pilgub bukan karena menilai kapasitas kepemimpinan. Mereka, kata dia, terpancing dengan hasutan terbungkus agama. Karena terpancing emosi yang dikompor-kompori oleh pendukung Anies, termasuk Aniesnya sendiri, ujarnya. Anies berdalih ingin memanfaatkan daratan yang muncul akibat penumpukan lumpur dari kerukan sungai dan waduk Jakarta. Pemerintah Jakarta tak ingin membiarkan begitu saja 3,5 juta meter per kubik lumpur yang kini berubah jadi daratan seluas 20 hektar di Ancol Timur. Menurut Anies Baswedan, penumpukan itu dapat menghambat aliran sungai di Teluk Jakarta. Dengan demikian, reklamasi kali ini bertujuan untuk mengatasi banjir. Ruhut Sitompul juga merasa heran ketika mendengar Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyebut manfaat reklamasi. Padahal ketika berupaya memenangkan pemilihan gubernur 2017, kata Ruhut, Anies telah menyatakan menolak reklamasi. Kemarin-kemarin kemana aja bos? Kata Ruhut Sitompul kepada Tagar TV, Kamis 23 Juli 2020.